Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya AS Aktivitas Eka Sutama. Semoga kalian semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Salam sehat selalu. Saudaraku semuanya, kali ini akan saya bawakan konten dengan judul Al-Quran Obat Fisik dan Jiwa. Ayat-ayat Al-Quran sebagai penyembuh. Semua ayat Al-Quran adalah obat yang bisa menyembuhkan. Namun ada beberapa ayat atau surat dari Al-Quran yang lebih dikhususkan karena memiliki keutamaan sebagai obat penyembuh. Misalnya surat Al-Fatihah. Allah berfirman, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Quran Surat Al-Isra 82. Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinkhid menjelaskan bahwa maksud obat dalam ayat ini adalah obat untuk penyakit fisik dan jiwa. Beliau berkata, yang artinya obat yang mencakup obat bagi penyakit hati atau jiwa seperti keraguan, kemunafikan, dan perkara lainnya. Bisa menjadi obat bagi jasmani jika dilakukan ruqyah kepada orang yang sakit. Sebagaimana kisah seseorang yang terkena sengatan kalajengking diruqyah dengan membacakan Al-Fatihah. Ini adalah kisah yang sahih dan masyhur. Tafsir Az-Zawaul Bayan. Kisah pengobatan penyakit jasmani menggunakan Al-Quran. Sekali lagi, kisah pengobatan penyakit jasmani menggunakan Al-Quran. Berikut kisah pengobatan penyakit fisik atau jasmani dengan menggunakan Al-Fatihah. Kisah ini berasal dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri yang sedang mengobati dengan membacakan bacaan ruqyah kepada orang yang hampir lumpuh karena terkena sengatan kalajengking. Beliau menggunakan Al-Fatihah sebagai bacaan ruqyah, dan ternyata atas izin Allah hal tersebut berhasil menyembuhkannya. Berikut kisahnya dalam hadis yang artinya sebagai berikut. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam? Di antara para sahabat lantas berkata, ya ada. Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al-Fatihah. Pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya, dan disebutkan ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca Al-Fatihah." Rasulullah SAW lantas tersenyum dan berkata, "Bagaimana engkau bisa tahu Al-Fatihah adalah ruqyah?" Beliau pun bersabda, "Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagaimana bersama kalian." Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku semuanya, kesembuhan dari Al-Quran tergantung kadar keimanan. Sekali lagi, kesembuhan dari Al-Quran tergantung kadar keimanan yang menyembuhkan, kadar keimanan yang meruqyah. Keberhasilan pengobatan dengan Al-Quran sangat terkait dengan keimanan. Kalau tidak sembuh, bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi keimanan orang yang menggunakan Al-Quran yang kurang. Bisa jadi ada orang yang terlihat saleh tetapi kita tidak tahu keimanannya. Hal ini mencakup baik yang mengobati dan yang diobati. Jadi jika ada orang yang terkena penyakit karena disengat cross-linking atau yang lebih ringan, misalnya disengat tawon, kemudian ada yang membacakan Al-Fatihah namun ternyata tidak sembuh, maka jangan salahkan Al-Fatihah jika tidak sembuh, tetapi salahkan tangan lemah yang tidak mahir memegang pedang tajam. Jika iman, amal, dan tawakal sebaik Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita bisa berharap penyakit tersebut akan sembuh. Ada beberapa ayat lainnya yang juga memiliki keutamaan sebagai obat sebagai obat. Sekali lagi, ada beberapa ayat lainnya yang juga memiliki keutamaan sebagai obat dari penyakit fisik dan jiwa. Misalnya surat Al-Muwazzatain, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi untuk mengobati sihir. Selain itu, masih banyak ayat lain yang memiliki keutamaan, yaitu memiliki keutamaan masing-masing. Demikian, saudaraku semuanya, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Saya ambilkan yaitu dari Dr. Raihanul Bahren, tulisan Dr. Raihanul Bahren, sumber dari HTTPS Muslim Oraid 30346, Al-Quran obat fisik dan jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Wabil wali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.